Bapak Haji Edi dan pengurus Musola Al-Amin, jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah perkenankan kita saat ini bisa hadir, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat subuh berjamaah, dilangsungkan dengan beberapa saat. Kita sabar duduk bersama untuk melanjutkan kegiatan taklim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sekarang kita sudah berada di bulan Zulhijjah, masih di awal. Ini bulan banyak memiliki keistimewaan yang Allah berikan di bulan ini. Di dalam Al-Quranul Karim Allah nyatakan, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun, kata Allah, itu 12 bulan. Saya rada-rada kurang hafal juga nih nama-nama bulan, karena bulan ini biasanya jarang kita sebut. Karena bulan ini adalah bulan Hijriyah yang diawali dari Syawal dan diakhiri dengan Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan ini bulan terakhir dari bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Mulud atau Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini usah apa nih? Kalau tahun atau bulan untuk gajian saya apa tuh? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Muharram, nah itu lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula. Nah, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah. Jadi nggak malu-malu jadi ustaz. Kalau nggak sama sekali ngapal kan malu juga dikit. Di antara 12 bulan yang Allah tetapkan ini adalah ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Ada 4 ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Ini arba'atun hurum, bulan yang sangat dimuliakan di antara 12 bulan. Dari 4 bulan yang paling tinggi nilainya, diperas lagi ini, yang paling mulia adalah bulan ini. Akhir dari perjalanan bulan, yaitu bulan Zulhijjah. Ada apa di bulan ini? Kalau kita bicara umum, bapak-bapak, ibu-ibu, ini pengetahuan aja bahwa Allah menjadikan sesuatu, nanti Allah angkat ada di antara satu yang paling mulia. Contohnya hari 7. Ahad, Isnain, Salasa, Arba', Khamis, Jumat, Sabtu. Di antara 7 hari yang paling mulia, paling agung,
paling banyak Allah berikan itu fadilah, keutamaan, yaitu hari Jumat. Allah menjadikan manusia dari seluruh ciptaan Allah, ada di antara yang Allah berikan kemuliaan, di antaranya para nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000 orang sejak dulu. Sekarang udah tutup pintu kenabian. Makanya kalau ada orang yang berdoa, ya Allah jadikan saya nabi, gila itu orang. Soalnya udah tutup pintu kenabian. Kalau minta, ya Allah jadikan aku ini dan anak-anakku, cucu-cucuku, ij'alna min ibadillahi sholihin, jadikan anakku semuanya termasuk hambamu yang soleh. Itu bagus. Karena doa-doa para nabi itu diantaranya Rabbi habli minas sholihin. Dari 124.000 diperas lagi, yang paling mulia itu para Rasul. Jumlah Rasul 313. Dari 13 Rasul dikeluarkan lagi yang terhormat paling mulia 25. Dari 313 25. Ya cuma Jigo. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Hud sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 25 yang wajib kita ketahui namanya, sejarahnya, perjuangannya, sampai keluarganya dan sifat-sifatnya, wajib kita mengetahui itu. Yang 25. Kenapa? Semua tertera sejarah kehidupannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena ada buku namanya Qisasul Anbiya, sejarah para nabi di Al-Qur'an. Dari 25 Allah persoal itu ambil lagi 4 kan? Apa 5? Yang termasuk ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulul azmi yang 5 ini diperas lagi, dikeluarkan. Inilah yang disebut afdalul makhluqat, makhluk yang paling utama sejak Allah ciptakan alam ini. Bahwa Allah juga menciptakan alam ini tergantung kepada sosok yang satu ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau 4, gini 4. 5 tadi ya, lihat nih. Ini 4. Yang satu ini. Makanya kalau orang yang jempolan, yang paling jempol deh nih. Inilah baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Alhamdulillah, Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang saat ini kita duduk sedang melaksanakan dan mengikuti ajaran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cipta-ciptaan Allah yang paling, di antara banyak masih ada yang lebih bagus. Di antara buah-buahan yang paling bagus itu korma. Jadi korma itu kan mulia. Itu ada yang meneliti bahwa manisnya korma itu tidak mengandung gula. Tidak mengandung gula. Tapi kalau orang diabetes makan itu jadi obat. Gulanya itu tidak menyebabkan. Nah itu. Bumi yang paling mulia ini semua sama Pak, sama bumi itu. Yang paling bagus adalah di antara tanah atau bumi adalah tanah yang di atasnya didirikan tempat sujud, masjid, musola, langgar ya, dulu langgar. Boleh nggak sholat di langgar? Enggak boleh. Sholat di langgar? Enggak boleh. Gua sholat di langgar mulu ini. Memang musola itu Pak. Orang Sunda bilang tajuk atau surau ini sama itu. Itu tempat sujud. Tapi
yang wajib setiap minggu kita berkumpul di dalamnya ada masjid jami, ada al-jami itu Pak. Jami itu tempat berkumpulnya umat Islam setiap hari Minggu untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, itulah bumi yang paling bagus. Kata Rasulullah, khairul biqa' al-masajid, sebaik-baiknya tanah yang sebaiknya bumi ini adalah al-biqa' al-masajid, yang di atasnya dibangun tempat sujud. Tapi ada yang paling jelek. Khairul wa syarrul biqa' al-aswaq. Sejelek-jeleknya bumi itu adalah pasar. Pasar itu tempat ada di situ, ada dalamnya ada penipuan, gitu. Ada pembohongan, ada tafif al-kail wal mizan, curang, wailul lil mutaffifin, gitu. Kurangin timbangan, kurangin itu. Tapi ada orang yang nipu-nipu tapi bener juga. Kok nipu bener? Tuang jeruk, ada tuang jeruk kan dimakan. Pak, ini jeruk nih, nggak ada asemnya. Nggak ada asemnya. Kan pada beli Pak? Beli sekilo Pak, sekilo 2 kilo habis. Pas sampai dibawa ke rumah, kok langsung wah penyengir-nyengir itu. Komplain, protes, katanya nggak ada asemnya. Loh, saya kan jual asem Pak. Yang ada kan jeruk ini. Nih jeruk nih, kagak ada asemnya. Emang saya kagak jual asem. Yang ada apa? Jeruk. Bapak beli, soal rasa saya nggak tahu. Komplain ya Pak. Itu nipu-nipu dikit kali ya. Tergantung niatnya dah. Baik dah. Semuanya itu ada ya yang valid. Manusia sama. Di antara manusia di bawah umat Muhammad ini yang paling mulia 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di antara 4 lagi ada yang hebat lagi Pak, yaitu Abu Bakar. Kata Rasulullah dipuji, andai kata iman seluruh manusia ini dikumpulkan, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, masih bagus, masih berat imannya Abu Bakar ketimbang iman seluruh makhluk yang ada ini. Itu Abu Bakar, apalagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sekarang ajarannya. Beliau siddiq. Siddiq itu artinya apa? Benar, bil qauli wal fi'li. Benar ucapannya, benar perbuatannya. Makanya tidak ada alasan bagi kita umat Islam untuk tidak mengikuti akhlak anjuran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah dinyatakan, dijamin kebenarannya. Ati Allah wa ati Rasul. Baru qaulil amri. 3 nih yang kita disuruh ikutin. Allah, Rasul. Pakai atiu. Ati Allah, ati Rasul. Ulil amri pemerintah? Enggak Pak. Kalau pemerintah kebijakannya, aturannya menyengsarakan rakyatnya, bahkan membawa umat itu ke jalan yang maksiat, wajib tidak boleh kita ikuti. Tapi kalau aturannya itu benar, misalnya kemarin yang pakai terpap ini, masker, kenapa ada COVID? Benar itu, wajib kita ikuti, gitu. Jangan sampai gitu. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada, tapi ada yang pakai. Udah kagak pakai masker, tapi ada pakainya di leher gitu, di leher sama. Kagak ada yang untuk hidupnya di leher. Jadi pindah ke bawah itu masker sekarang, ke leher yang ditutupin. Jadi ininya agak. Sesungguhnya ini yang bisa masuk COVID kan mulut, hidung, mata. Leher enggak ada lubangnya sini. Atau kenapa mulut doang? Mestinya hidungnya juga. Atau kenapa hidung juga dengan mulut? Mestinya makanya sekaligus Pak, ditekap situ. Oh, insya Allah aman gitu.
Ke warung pakai masker, tiga-tiganya tutup, mulutnya tutup, hidungnya tutup, matanya tutup. Itu yang bener sah itu. Insya Allah kagak jadi belanja udah itu. Nggak bisa. Dah kita aja deh ya. Ya pagi-pagi yang enak kan janda ngopi, enak tidur dah. Ada beberapa hal yang sifatnya sunnah muakkad yang kita umat Islam harus lakukan ini di bulan yang baik ini. Di bulan yang baik ini ada yang wajib, ya tentu saja di bulan ini enggak pernah sholat wajib kita, ya enggak pernah sholat. Kedua, ada kewajiban baru bagi umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji jika mampu. Selainnya adalah kita isi dengan perbuatan baik. Misalnya Rasulullah menganjurkan untuk banyak-banyak kita mendekatkan diri dengan tahlil, tazkir. Banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan? Sejak awal ini. Masuk bulan ini sampai 10 hari. Dari tanggal 1 sampai Yaumun Nahar. Tanggal 10 Idul Adha. Itu hari yang bagus. Sekarang tanggal berapa nih Pak? 2 apa 3 udah deh? 2 ya, masih ada 8 hari untuk kita isi. Ya. Nah 3 udah, tanggal 3 mungkin. Ya. Itu banyak. Kata Rasulullah, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir. Artinya itu adalah disuruh kita banyak berzikir dengan membaca rangkaian-rangkaian zikir yang dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahlil, wa tasbih, wa takbir, apa aja udah. Bacaan qiraatul Quran. Bagaimana kalau kita pegang tasbih dari siang sampai pagi, ada pahalanya enggak? Tasbih itu yang hitungan gitu. Kita pegang ini. Ini hari yang bagus. Ini bulan Zulhijjah. Makanya kita harus pegang tasbih. Nah, gini. Disuruh pegang doang, ke dapur pegang tasbih, ke pasar pegang tasbih. Bukan tasbih itunya, Pak. Tasbih ucapannya, kalimat tasbih. Subhan. Ada yang pendek, subhanallah wa bihamdi. Udah, itu aja gepak menit. Tambahin dah. Yang 3, yang 2 tingkatin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kurang, tambahin lagi 1 lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim boleh. Yang pendek boleh, yang tengah boleh, yang komplit udah. Itu tasbih. Kita isi bulan ini atau tahun-tahun ini atau hari-hari ini di bulan ini dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Itu pertama. Kita lakukan dari itu. Yang kedua, kata Rasulullah di sini hadisnya, fa'aksiru fiha biddu'a. Perbanyak di hari ini dengan doa. Apalagi doa itu Yaumu Arafah. Yaumu Arafah, orang-orang yang haji tanggal 9 Zulhijjah berkumpul di Arafah, namanya Yaumu Arafah. Itu mu'zamu arkanil hajj, rukun haji yang paling besar, sehingga tidak ukuf, nggak sah haji. Bahkan orang-orang yang sakit sekalipun diimpus harus dibawa dengan ambulan keliling-keliling wilayah Arafah. Cuma sekedar lahzah, lewat wing di rumah sakit, udah masuk lagi ke rumah sakit, udah itu sudah dinyatakan wukuf dan sudah melakukan ibadah haji. Karena
Wukuf itu tidak bisa diwakilkan, Pak. Mau sakit, mau kagak harus di situ. Nanti jumroh bisa diwakilin. Mabit, ya kan, Mak. Di situ di Arafah sekarang udah ada rumah sakit. Kalau sudah nggak bisa digerakkan, nggak bisa kering-kering, main wukuf safari, cukup di wilayah itu dia udah apa? Udah ada di wilayah itu. Nanti dipindah lagi kemana? Ke Muzdalifah, malamnya dipindah lagi. Jadi antar rumah sakit ya. Yang penting pada tepat tanggalnya dia ada di situ. Soal pelaksanaannya jumroh, ya, kan bisa diapain? Bisa diwakilkan itu semuanya. Tapi dia harus ada di situ. Jangan orang-orang udah di Mekah masih aja di Arafah, ngapain? Ngapain cuma sepi gitu ya. Itu. Nah, doa yang paling bagus adalah doa Arafah. Padahal kita tidak haji. Dua aja, Pak, yang kagak haji. Banyak berdoa dan berpuasa sunnah. Karena puasa sunnah dalam hadis itu akan menggugurkan dosa selama setahun. Tapi kalau orang-orang yang diberikan izin kemampuan untuk bisa wukuf di Arafah, lebih hebat lagi, Pak. Bukan sekedar ampunan dari dosa, tapi ada jaminan surga. Yaumu Arafah, yaumu itkin minan nar. Orang-orang mereka belum tentu haji. Supaya cepat haji gampang, Bu. Nah, ibu aja nih saya bilangin. Tinggal bapaknya ngikutin. Jadi nabung. Kalau sehari 5 juta paling berapa hari tuh itu udah gitu. Nabung aja, Bu, nabung. Setor dah tuh. Setor cepat tuh itu. Tapi kalau nabungnya sisa belanja, ya insya Allah berangkat juga, cuma 60 tahun yang datang. Jadi jadi banyak hal-hal yang sunnah-sunnah anjuran Rasulullah yang harus kita lakukan. Tadi apa, Bu? Yang pertama, ini masih lantai 10 hari. 10 hari itu ayatnya wal fajri wal layalin ashr. 10 hari yang dimaksud kata ulama 10 hari dari 1 Zulhijjah sampai Idul Adha itu kan 10 hari. Tapi ada juga mengatakan 10 hari itu adalah 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Yang disebut orang kita bilang lebaran anak yatim. Tapi sepakat ulama kebanyakan jumhur adalah yang dimaksud walayalin ashr itu adalah malam 10 tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 lebaran. Nah, itu yang disunatkan kita. Kita negong dulu ya, Pak. Terus pertanyaannya, kapan kita nih? Hari apa kita mau ini? Terserah. Nah, Sabtu apa Minggu kan begitu nih. Sesungguhnya bagi kita nih, Pak, umat Islam, perbedaan-perbedaan ini udah terbiasa. Nggak perlu digede-gedein. Karena emang tiap hari berbeda gitu. Lebaran mana beda? Ini beda. Dan perbedaan ini terus saja berlangsung. Mereka benar, Pak, dua-duanya. Karena punya hujjah, dalil yang digunakan untuk memutuskan isbat kapan dia harus melaksanakan kewajiban ini atau kesunatan ini atau Idul Adha ini. Kalau Muhammadiyah kan pakainya hisab, cukup dengan perhitungan, yang penting dihitung-hitung ijma kapan, nanti maghrib ada sudah wujudul hilal, walaupun 1 derajat, 2 derajat, udah nyebrang itu bulan besok lebaran besok lebaran ini gitu. Kalau pemerintah ini bersamaan dengan para organisasi Islam dan para ulama
yang mumpuni di bidangnya sepakat. Nah ini kata sepakat ya. Ulama berkumpul dengan ilmu dan kemampuannya, dengan usaha yang maksimal, diantaranya usaha ya, dengan ru'yah. Itulah yang menjadi keputusan. Hasilnya bukan sekedar di atas kertas, bukan di atas meja coret-coret. Oh ini bulan nanti malam Sabtu maghrib ini udah ada wujudul hilal, walaupun baru itu. Udah kalau udah ada di hilal, kelihatan mau tidak, bisa kita lebaran. Ada yang begitu. Tapi ini isbat ulama ada dua, itu pemerintah yang dipegang untuk itu menetapkan tanggal 10 Zulhijjah hari Minggu, sama tuh tanggalnya nanti itu. Kita mau yang mana? Saya mau yang kagak aja. Lah nggak apa-apa. Mau yang kagak. Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya gitu kok. Nggak apa-apa. Terserah itu sih. Masing-masing aja udah. Nah, kalau yang Sabtu berarti ada isu yang sangat menyenangkan. Jamaah haji ukuf 9 Arafah hari Jumat. Karena hari Sabtunya itu udah tanggal 10. Kalau yang tanggal 10 Idnya berarti hari Sabtunya Yaumul Arafah tanggal. Padahal di sono udah pada udah. Jadi begini aja udah. Sebelum Idul Adha H-1 sebelum Idul Adha itu pasti disebut Yaumul Arafah. Tanggal 9. Nah ya kalau tanggal 10 sebelumnya kan 9. Gitu. Pokoknya kalau besok kita yakin ini bersama-sama sepakat. Ini ada ibunya sini juga. Ada. Ya terserah mau Minggu mau Minggu, mau Sabtu, mau kagak enggak apa-apa. Itu sebelum hari H itu Yaumul Arafah. Berarti kalau kita lebaran besok hari Minggu Minggu ya tanggal 10, berarti konsekuensinya kita motong korban harus hari Minggu setelah Id. Satu. Kedua, kita puasa Yaumul Arafah yang kita sedang angkat ini sebagai hari yang paling afdal utama ya Sabtu. Walaupun saudara-saudara kita udah ada yang lebaran. Terserah. Tapi dia jangan mengatakan kok masih puasa, orang-orang udah lebaran haram. Emang puasa yang diharamkan kan cuma ada berapa? 5. Idul Fitri haram, lebaran. Idul Adha haram. Dan ditambah ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dalam situasi ikhtiar, kita dalam keadaan sehat, kecuali sakit dan lain sebagainya, ada uzur. Ya, boleh karena uzur alasannya atau darurat. Apa saja yang namanya darurat itu tubihul mahdurat, bisa memperbolehkan hal-hal yang diharamkan. Boleh. Kita ut-utan, kagak ada makan apa-apa. Sampai buah-buahan itu semua 3 hari ini kagak masuk nih, kagak makan. 4 harinya pasti mati. Terus makannya bagaimana? Ada anjing lagi deketin, kita kemplang, mati, udah kita tusuk, kita bakar. Anjing guling namanya. Kalau di Bali itu babi guling. Kita makan itu anjing. Lisaddil umur, lisaddil hayat, untuk supaya kita bisa hidup, boleh kita makan itu anjing. Darurat. Tapi makannya yang penting menghilangkan darurat. Makan kenyang alhamdulillah. Paling sekepal juga daging, kenyang gitu enggak. Hidup udah hidup. Terus sisanya kan masih banyak tuh. Apalagi kambingnya, anjingnya gemuk. Udah simpan aja untuk entar. Entar itu haram. Karena daruratnya sudah hilang.
tadi makan kena darurat, disimpan haram karena daruratnya sudah hilang gitu. Kembali, jadi Yaumul Arafah itu adalah kita dianjurkan banyak berpuasa. Bahkan ini ada banyak ini Pak, dalil-dalil apa zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini ada kitab dari Kanzun Najah was Surur. Panjang ini, panjang. Kira-kira kalau saya baca, Bapak dengar nggak? Ya dengar, lah ada speaker, dengar. Apal nggak? Saya jamin Pak, agak, gitu aja udah. Putus itu omongan udah itu. Gitu. Iya. Dengarnya enak ini, enak. Ya zikirnya yang tahlil banyak gitu. Karena kita hanya ingin memperoleh pahala yang besar. Setiap waktu, setiap langkah kita bisa meraih, Pak. Bisa meraih. Ini yang kita raih kan? Sholat jamaah tadi, bagi imam macam-macam. Itu kan pahala tambahan. Orang-orang dapat 1 itu dapat 27. Orang-orang habis ini tidur, kita ngasih ngaji, tambahan lagi. Tambahan lagi, apa lihat ngaji dari rumah itu. Kalau udah ngaji di sini, itu dalil-dalil yang diucapkan oleh banyak guru-guru itu untuk memberikan motivasi kepada jamaah, duduk satu saat seperti ini, pahalanya sama dengan orang melakukan sholat sunat 1000 rakaat. Mana ada orang sini yang sholat 1000 rakaat sekaligus. Tapi cukup itu nilai kita baca, kita ambil, kita peroleh lewat duduk sesaat mengikuti kegiatan tadi. Apalagi emang udah antar subuh, saya mau bertahan dulu, mau ngaji dulu, paling saat jam 6 juga selesai. Apalagi kopi udah keluar, itu tenang aja udah. Itu tandanya udah aneh nih, udah dekat ini dekat selesai deh ini. Ya dekat pulang udah gitu. Itu kata Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar dari rumah ke suatu majlis untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia akan diberikan pahala seperti orang yang berjuang menegakkan agama fi sabilillah. Matinya syahid, Pak. Dan pahalanya banyak sekali. Padahal duduk, ya duduk aja udah. Mau nyender, mau kagak terserah aja dah. Mau ngantuk juga terserah. Belonjol nggak apa-apa Pak. Ibu-ibu silakan belonjol itu Pak. Memang semua rata-rata tahu. Dengkulnya udah asam urat semua, nggak ada apa-apa. Gue bantah gue nggak apa-apa. Yang penting niatnya ngaji, itu pahalanya sudah diberikan oleh Allah. Itu apresiasi, penghargaan Allah kepada itu. Makanya kalau menuntut ilmu Pak, belum berjuang udah dikasih duluan itu pahala. Tapi kalau nyari duit, wah berdarah-darah dulu di pasar. Satu hari sampai malam dari siang, usaha keras dulu. Itu juga kadang-kadang rezeki masih belum datang. Tapi kalau sudah yang namanya niat saya talabul ilmi di rumah, itu udah diberikan padahal belum ngaji. Tapi jangan nipu Allah. Niat ngaji lah. Nah, niat supaya dapat pahala. Gurunya datang dia pulang. Nah, yang nipu namanya nih. Jangan itu. Wah, ya. Udah dicatat, pas pulang ya catatan diusap lagi, ditipek lagi itu. Emang malaikat goblok. Nih ibu nih, sampai udah bertanya tentang Bu, dikit lagi Bu. Ya. Ibu naik, bangun, pulang, diusap pahalanya, atau diusap. Ya ditipek udah. Jadi terus apa yang kita lakukan lagi besok terkait dengan bulan ini? Ya, sholat id itu, sholat id. Ya sholat tahunan namanya ya, kita harus hadir bersama. Ya, sholat tahunan. Nah setelah itu disunahkan. Ini sunnah muakkadah.
untuk melakukan udhiyah. Apa udhiyah itu? Korban ya. Korban itu. Man lahu sa'atun, bagi orang yang memiliki kelebihan. Tapi jangan dipaksa. Ngutang dulu. Itu. Orang-orang itu nah, jadi minjem duit 4 juta untuk apa? Mau korban ya, tahu usah. Jadi beban. Jangan diapain? Jangan dipaksakan. Ada tamu. Kita nggak punya apa-apa, minjem dulu di warung, nggak usah. Apa adanya. Air putih. Gitu. Paling ngomong tuh tamu, ngomong nggak tuh? Berani amat ya akhirnya ini keluar. Kagak ada temennya, sendirian aja. Air putih lagi. Emang gue ikan mujair apa? Nah, ya Allah. Yang penting kan biwajhin tolkin, dengan wajah yang dengan wajah air, dengan wajah yang enak. Gimana Pak Ji? Lihat ini ngobrol, senyum. Habis tuh air putih. Nah, apa artinya semeja dengan penuh hidangan, tapi mukanya cemberut, ngotot. Salah ngomong lagi. Kalau ngomong, udah kopinya telan. Telan kan itu kuenya yang telan. Kopi disuruh telan. Saking apinya ada apa? Kalau masalah kesotonya kagak ada itu, nggak jembar. Air disuruh telan. Minum. Yang disuruh telan itu pisang goreng tuh. Apa dulu boleh telan. Kalau itu dengan wajah yang kurang bagus, itu nilainya juga nggak ada. Gitu. Jadi kalau kita punya itu, ya usahakan lah, jangan dipaksakan. Ada rezeki Allah titip, kita kembalikan lagi untuk berbuat baik lewat udhiyah. Itu ada hadis, makanya disuruh kibas. Kibas itu yang berbulu. Ya. Itu yang dilakukan oleh Habib. Kalau nanti ada sejarah Idul Fitri bagus. Jadi kenapa kibas? Bulunya banyak. Karena kata Nabi hadisnya itu adalah setiap bulu yang ada di badan kambing itu adalah setiap bulu dicatat satu kebaikan. Tapi berapa bulu? Ada yang pernah ngitung bulu? Bulu kucing aja yang kita punya nggak tahu kita. Itu Allah tahu, Allah catat sebagai pahala atas usaha ikhlas. Alat usaha ikhlas, karena memang kenapa ikhlas? Karena korban itu la yanalullahu luhuma wala dima'wa walakin yanalu taqwa. Ikhlas ketakwaan. Karena kita ingin bersedekah, membagi nikmat Allah kepada masyarakat lewat daging, itu nilai. Bukannya dagingnya, bukan darahnya yang manfaat, tapi nilai itu. Makanya dianjurkan yang bagus-bagus, kibas itu, udah. Jangan yang kuru. Udah kuru sakit lagi. Udah sakit bengek kan. Pasti potong. Cuma 2 orang, dua tanding cukup. Kalau di sate kali 10 tusuk, dagingnya kagak ada. Yang gede itu yang bagus ya, kibas namanya. Dan boleh Pak kita makan dari hasil, boleh kita makan dari apa yang kita korbankan nih. Kita korban apa? Sapi untuk 7 orang. Itu boleh kita minta. Ntar bagi saya atau dia dagingnya. Boleh. Kecuali korban nazar itu. Kalau saya berhasil ini usaha saya akan berkorban, itu haram kita makan. Kalau yang sunnah boleh, tapi jangan terlalu banyak ambilnya, gitu. Misalnya Pak sapi, karena orang kaya banyak duitnya, udah ntar bilang ya panitia, nanti yang satu paha itu yang belakang itu bawa ke rumah. Satu kaki paha ada cukup keluarga. Gitu. Atau yang dikorbankan berapa kakinya? Kan 3.
Pincang. Nah pincang. Kata Rasulullah, dia itu matiyatun, kendaraan nanti di akhirat. Lah kalau kakaknya udah dimakan, cuma 3. Orang udah nyampe kemana-mana masih teklot pincang. Itu nanti ketahuan. Itu orang itu suka makan belakang. Ya Allah. Tapi ada juga jangan begini, jangan. Saya dapat laporan, itu nyata. Bisa daging aja ya. Ada orang ini dia sampai patungan kan boleh kan tuh dia. Tapi enggak, 20 orang patungan ikut itu. Patungan 20 orang nih dapat sapi. Kapan kita potong? Nanti sekalian kita korban. Kapan? Habis Idul Adha kita potong. Terus dagingnya ya dibagi 20. Itu patungan namanya tuh. Bukan korban itu, Pak. Kalau korban kan lepas. Sedekah. Kalau perlu ya walaupun sunnah Rasulullah, dia yang motong sendiri. Dia ikhlas menyerahkan ini dengan potongannya untuk umat. Kalau nggak bisa, ya udah ikhlasin aja udah. Ini titip ke Al-Amin, 1 kebo, 1 sapi, udah untuk korban. Atas nama tunjukkan ya. Kalau sapi, sebutkan itu. Allah mataqabbil nih. Allah mataqabbal minnanya dari kita semuanya itu. Nah, itu disunatkan sampai kapan? 4 hari itu. Dari tanggal 10, 11, 12, 13 asar selesai. Kalau baru dapat duit hari yang ke berapa tuh yang tasik udah habis. Ini ngomong duit beli sapi untuk korban. Nah udah boleh, nah kan sorot korban itu baru kemarin masih hangat masih bisa kan gitu. Nah nggak boleh, beda jam udah nggak boleh. Sama dengan zakat fitrah, manakala itu udah terlambat, orang sudah id keluar, kita baru mengeluarkan beras, itu bukan dicatat sebagai zakatul fitri, tapi dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita amalkan dan ini sudah kita lakukan Pak setiap tahun. Dan memang selalu berputar. Sholat juga berputar. Jadi dulu pisan sih jam 12 zuhur. Bisa ketemu lagi zuhur. Kecil udah gak ketemu, dah beres. Udah ketemu jam 12 lagi, nggak wajib tuh zuhur. Kenapa nggak bisa ketemu? Orang belum mati. Nggak wajib. Subuh, setiap subuh pasti berulang-ulang. Setiap Ramadan pasti kita berulang-ulang berpuasa.